Ada banyak peristiwa yang terjadi di seri ke-7 dan ke-8 Formula E musim ini di Berlin, Jerman. Mulai dari banyaknya overtake di balapan ini, tim papan bawah yang tampil baik, hingga aksi aktivis yang menyusup ke dalam trek. Tercatat ada 190 aksi salib-menyalip di seri Berlin hari Sabtu dan 172 di hari Minggu. Banyaknya aksi menyalip ini disebabkan oleh karakter sirkuit Berlin yang mirip dengan Sao Paulo, yakni menguras baterai. Jika Sao Paulo disebabkan oleh layout yang banyak lurusan, maka Berlin lebih disebabkan grip permukaan trek yang tinggi dan menambah hambatan bagi mobil untuk bergerak. Balapan juga semakin sulit ketika Formula E menurunkan batas pemakaian energi di sirkuit ini dari 39 menjadi 38,5 kWh. Dampak dari balapan yang menguras baterai seperti ini adalah tidak ada pembalap yang mau berlama-lama berada di depan. Mereka lebih ingin di belakang dan memanfaatkan efek slipstream. Di Formula E, slipstream dapat membuat pemakaian energi lebih sedikit untuk mencapai kecepatan yang sama. Pembalap di depan pun juga tak ingin menguras baterainya dengan cara melepas gas lebih awal di lurusan. Kombinasi pembalap depan yang tidak ingin bergerak cepat dan pembalap belakang yang terus merapat membuat tabrak belakang sering terjadi di balapan kemarin. Mitch Evans bahkan menyebut chaosnya balapan di Berlin berada di level yang berbeda dari Sao Paulo. Kami tidak tahu harus mulai dari mana, tapi banyak sekali hal-hal menarik yang terjadi di seri Berlin kemarin. Kita mulai dari Sebastian Buemi, di mana ia mencetak pole untuk kedua kalinya musim ini di hari Sabtu dan mengukuhkan posisinya sebagai pencetak pole terbanyak di Formula E saat ini. Namun Buemi tidak mampu mengubahnya menjadi kemenangan setelah disalip Mitch Evans di lap 39 sebelum akhirnya gagal naik podium di lap terakhir karena disalip Sam Bird dan Maximilian Günther. Di hari Minggu Buemi start ketiga dan sempat berada di 10 besar di pertengahan pertama balapan. Memasuki paruh kedua, Buemi turun ke posisi 21 setelah mengganti sayap depan dan mengakhiri balapan di posisi 20. Kemudian ada Dan Ticktum yang melakukan start bagus dan membawa Nio memimpin di awal balapan hari Sabtu. Sayangnya aksi Ticktum tidak berlangsung lama setelah terlibat insiden dengan Stoffel Vandoorne di lap 20. Di hari Minggu Ticktum berhasil finish ke-10 setelah start ke-18. Kini poin Ticktum sejajar dengan rekan setimnya Sergio Sette Camara, yakni 10 poin. Poin berikutnya ada Jaguar yang berhasil finish 1-2 untuk pertama kalinya di Formula E di balapan hari Sabtu. Kedua mobil mereka berhasil naik podium di 2 balapan berturut-turut setelah finish 1-3 di Sao Paulo. Di hari Minggu mereka tidak seproduktif kemarin lewat finish keempat Mitch Evans dan Sam Bird finish di luar poin karena harus mengganti sayap depan di pertengahan balapan. Performa Jaguar di beberapa balapan terakhir ini sangat positif dan menandai kesiapan mereka untuk melawan Porsche di paruh kedua musim ini. Maximilian Günther yang 0 poin di 6 balapan pertama musim ini akhirnya cetak poin di Berlin hari Sabtu dan langsung naik podium ketiga. Ini jadi podium pertama Maserati di ajang single seater dalam 6 dekade. Di hari Minggu pun Günther kembali menunjukkan performa bagus di depan pendukungnya dengan finish ke-6 ditambah fastest lap setelah start dari baris terakhir. Di hari Minggu giliran Abt Cupra yang mencuri perhatian dengan mengunci baris terdepan di kualifikasi. Robin Frijns meraih pole position pertamanya dalam 2 tahun dan merupakan pole pertama Abt sejak comeback ke Formula E. Di balapannya Abt Cupra meraih poin lewat finish ke-9 Nico Müller. Total 5 poin berhasil dibawa pulang Abt Cupra di hari Minggu, yang merupakan kali pertama mereka cetak poin musim ini. Setelah Jaguar berpesta di hari Sabtu, giliran customer mereka Envision Racing yang berpesta di hari Minggu lewat kemenangan Nick Cassidy. Salah satu momen kunci yang menentukan kemenangannya adalah overtake 3 mobil di lap 23. Ini adalah kemenangan kedua Cassidy di Formula E setelah terakhir menang di New York musim lalu. Tempat kedua di hari Minggu diisi oleh Jack Dennis. Setelah balapan hari Sabtu yang tidak begitu baik, podiumnya jadi kali pertama Dennis mencetak poin sejak Ypres di Riyadh Januari lalu dan memenuhi targetnya mencetak poin di balapan ini. Juara 2 kali Jean-Éric Vergne naik podium untuk ketiga kalinya musim ini lewat finish ketiga di hari Minggu. Vergne bawa pulang total 21 poin dari Berlin
dan menempatkannya di posisi 3 klasemen sementara. Untuk hasil balapan dan klasemen lengkapnya, silahkan kunjungi media sosial Formula Gledek. Insiden mengejutkan terjadi di IPRI Berlin hari Minggu, di mana 6 orang aktivis dari Ormas Last Generation berhasil melompat pagar dan duduk di trek tepat sebelum balapan dimulai. Para aktivis yang menyebut dirinya stiker iklim ini menyuarakan desakan pada pemerintah untuk menangani perubahan iklim. Tidak ada korban dalam insiden ini. Seluruh aktivis dapat diamankan dan dijerat dengan pasal berlapis oleh kepolisian. Yang mereka sampaikan sebenarnya baik, tapi penyampaiannya salah. Pertama, mereka melakukannya di trek balapan yang sedang aktif. Ini mengganggu kenyamanan dan ketertiban baik pembalap maupun penonton. Kedua, mereka melakukannya di balapan Formula E, balapan mobil listrik yang dikenal peduli lingkungan dan yang sering membanggakan dirinya net zero carbon. Apa nggak ada lagi tempat yang lebih buruk di Jerman untuk melakukan aksi seperti ini? Setelah IPRI Berlin hari Senin kemarin, 23 pembalap dari beragam ajang balapan diberi kesempatan mencoba mobil Gentry dalam rookie test. Nama-nama seperti Luca Giotto, Will Stevens, Robert Schwartzman, hingga Felipe Drugovich dan Daniel Kvyat ikut dalam tes ini. Juara Formula 2 tahun lalu Felipe Drugovich jadi yang tercepat di tes kali ini. Kira-kira siapa di antara 23 pembalap ini yang akan jadi pembalap Formula E di masa depan? Itu dia poin-poin dari rangkaian IPRI Berlin. Selanjutnya, Formula E akan bergerak ke Monaco pada 6 Mei mendatang. Apakah kalian senang dengan balapan Berlin kemarin yang rapat? Atau harus ada tindakan dari Formula E agar tipe balapan seperti ini jarang terjadi? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like, share, subscribe, dan follow juga media sosial Formula Gledek. Terima kasih telah menonton video ini.